Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang pertama ulun haturkan jazakumullah ahsanal jaza bi hudurikum wa ihtimamikum. Ulun haturkan ucapan sekaligus doa semoga Allah membalas kehadiran pian dan perhatian pian terhadap acara ini dengan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ulun haturkan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan peletakan batu pertama. Jadi kalau lahan kering peletakan batu pertama hadirin, tapi karena lahan basah kita namakan penancapan galam pertama. Nah, ada 6 galam nanti yang akan kita minta untuk ditancapkan. Kenapa 6? Filosofinya karena 6 ini adalah arkanul iman, rukun iman. Dan kebetulan Ma'had Darul Ma'arif ini berjalan sudah memasuki tahun kelima. Dan di tahun kelima terakhir kita ada menyewa rumah untuk mahasantri. Dan alhamdulillah hingga hari ini ada 6 mahasantri. Mudah-mudahan ini match gitu, nyambung antara rukun iman dengan 6 mahasantri tadi. Harapannya mudah-mudahan Bismillah dengan penancapan galam hari ini menjadi pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses-proses selanjutnya. Amin Allahumma amin. Secara khusus kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza yang pertama kepada Bapak Sumarji SPD MAP. Beliau adalah wakif, beliau yang mewakafkan tanah seluas 8.800 meter persegi, ya hampir 1 hektar. Yang ulun tahu, Sidin ini pernah dulu menyampaikan kalau tanah ini laku seharga 1 miliar, beliau akan umroh beserta keluarga. Namun ternyata beliau memilih pilihan yang, mohon maaf istilah ulun, pilihan cerdas. Beliau mengambil pilihan untuk mewakafkan tanah ini, dan nilainya mungkin sekitar 1 miliar sekarang, bahkan mungkin lebih. Nah, ini adalah pilihan yang cerdas, kayyis kalau istilah bahasa hadis, karena inilah sedekah jariyah beliau. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan pahala, investasi pahala yang terus mengalir, meski nafas tak lagi berhembus, meski jantung tak lagi berdetak, meski anggota tubuh tidak lagi bisa beramal soleh, namun sepanjang tanah ini yang diwakafkan ini terus digunakan, sepanjang itu pula mengalir ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang kedua juga ulun haturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Al-Mukarram Sahibul Fadilah Habib Ahmad dari Anjir yang juga hadir di sini. Nanti kita mohonkan doa secara khusus dari beliau. Kemudian Al-Mukarram Sahibul Fadilah Guru Abdul Hafiz, beliau termasuk pendiri, muassis dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Darul Inqilabi Martapura. Jadi insya Allah beliau nanti juga salah satu dewan asatidz yang akan mengajar di sini, yang sanad ilmunya insya Allah bersambung kepada guru-guru kita di Martapura. Jadi manhaj kita dalam hal akidah insya Allah adalah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian juga kepada seluruh muhsinin wal muhsinat yang hadir, munfiqin semuanya, yang mohon maaf ulun tidak bisa sebutkan satu persatu. Allah yang akan balas seluruh kebaikan pian. Jadi mohon izin ulun mengutip yang pertama firman Allah Ta'ala yang tadi dibacakan qari kita. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah. Kata Allah, hanyalah orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Jadi yang disebutkan dalam ayat ini dengan lafaz hasr, innama, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakah, mereka juga mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka ulun memahami dari hadis ini, ya sebagaimana juga dalam satu kitab disebutkan, di antara bentuk memakmurkan masjid itu adalah membangun masjid. Karena tidak mungkin orang memakmurkan dengan salat, dengan tilawah Al-Qur'an, dengan menghidupkan majelis taklim di sana kalau masjidnya tidak ada. Jadi membangun masjid ini bagian dari memakmurkan masjid. Di ujung ayat Allah mengatakan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kitalah orangnya, hadirin. Amin Allahumma amin. Kemudian Nabi juga bersabda dalam sejumlah riwayat, ada dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dan ulun kutipkan ini dalam riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya dengan redaksi, kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid karena Allah, saghiran kana am kabiran, baik itu kecil masjidnya maupun besar. Nah, masjid kita ini mungkin terkategori kecil karena ukurannya 10 kali 10, tapi 2 tingkat. Jadi insya Allah lantainya kita buat pondasi untuk 2 tingkat. Jadi suatu saat memang diperlukan kita akan tambah ke atas, tambahi lagi ke atas gitu. Nah, jadi meskipun ukurannya kecil tapi halamannya insya Allah luas. Jadi kalau menampung 1000 jamaah begitu, luar dalam cukup insya Allah. Kemudian apa janji Allah? Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka kata Nabi SAW, Allah akan bangunkan untuk dia baitan. Dalam syarah Muslim, Imam An-Nawawi sebutkan baitan fil jannah itu, mohon maaf agak panjang sedikit, lebarnya tidak sama dengan lebar rumah di dunia, luasnya tidak sama dengan rumah di dunia, tingginya, bagusnya tidak sama dengan rumah di dunia. Maka lebih tepat sebenarnya baitan pada hadis ini dimaknai dengan istana. Jadi Allah bangunkan istana di surga. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, guru, kita ini kan mengolahnya beimbayan, kada sorangan, kerja tim kita. Mungkinkah nanti istananya cuma satu lalu kita tinggali bersama-sama? Nah, ini dijelaskan oleh sahibul kitab Bughiyah Mustarsyidin. Beliau menyebutkan begini dalam salah satu qaul beliau, dalam salah satu kutipan dari kitab tersebut. Beliau menyatakan, "Lawistaraka jama'atun fi bina'il masjid." Jadi jika ada satu kelompok yang membangun masjid bersama-sama nih, satu jamaah, kita ini satu jamaah membangun masjid, maka bunia likulli minhum baitun fil jannah. Maka akan dibangunkan dari masing-masing orang dalam jamaah itu, dalam kelompok itu yang membangun masjid, masing-masing mendapatkan istana di surga. Jadi Pak Sumarji nanti istananya sendiri, Guru Abdul Hafiz istananya sendiri, ulun sendiri. Jadi dalam syarah hadis disebutkan, kalau disebutkan dibangunkan istana atau rumah, itu artinya ada jaminan dari Allah, ada janji dari Allah. Pemilik rumah itu, istana itu akan tinggal di situ. Jadi sudah disiapkan dulu, nanti penghuninya masuknya belakangan. Jadi ingin ulun katakan, apa yang sudah kita infakkan, apa yang kita wakafkan untuk pembangunan masjid ini, sejatinya kita sedang membangun istana di surga. Jadi istana surga itu kita bangun dari sekarang. Karena itulah kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada Bapak Sumarji, kemudian kepada seluruh muhsinin, muhsinat, munfikin dan wakifin yang telah menginfakkan, mewakafkan hartanya untuk pembangunan Masjid Darul Ma'arif ini. Ini adalah proyek pertama kita, membangun masjid. Sebagaimana Nabi dulu hijrah itu dimulai dari membangun masjid. Setelah masjid terbangun, kita akan lanjutkan ke belakang. Nah, oh iya, satu lagi ucapan terima kasih kami haturkan kepada warga masyarakat. Mohon maaf nih tadi tertinggal. Warga masyarakat Desa Brangas, terutama tokoh-tokoh masyarakat seperti Bapak Sahmidan, kemudian Pak RT, Pak Johansa, dan seluruh warga masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hanya Allah yang bisa membalas itu semua. Jadi rencana kami setelah masjid ini, meskipun mungkin belum sampai tingkat finishing, karena kalau finishing Bapak Ibu itu dananya diperkirakan 1.049.400.000 rupiah. Jadi 1.049.400.000 rupiah. Alhamdulillah kemarin ada yang transfer, Ustadz saya transfer ujungnya aja sedang 400.000-nya. Mudah-mudahan yang di mukanya selesai juga. Amin Allahumma
Amin gitu. Baru setelah mungkin ketika masjid ini sudah mulai bisa ditempati, sudah ada lantai, ada atap, mungkin belum selesai 100%, kita akan beralih ke pembangunan asrama. Karena asrama, kemudian ruang kelas dan ruang guru dan rumah untuk guru, untuk asatidz. Karena Bapak Ibu kita targetkan tahun depan, tahun pelajaran 2023 kita sudah melaksanakan pembelajaran. Dan penerimaan santriwan santriwati insya Allah sudah kita mulai, kalau tidak bulan Oktober ini atau November kita sudah mulai penerimaan santri. Dan alhamdulillah Pak, hingga hari ini sudah ada beberapa yang menyatakan daftar. Sampai ada yang mengatakan begini, Kiai, saya titip putri saya, hitam, putih, merah, kuning, hijaunya ulun serahkan sepenuhnya kepada Kiai. Ada yang sampai nitip begitu Pak. Kemudian juga kita ini rencanakan baru untuk tingkat sanawiyah dulu tahun ini. Tahun depan baru untuk tingkat aliyah. Nah, ternyata juga sudah ada yang mau menitipkan putra dan putrinya untuk tingkat aliyah. Jadi beberapa sudah. Jadi kita akhirnya jawab begini, kita yang bisa menjanjikan insya Allah untuk tingkat sanawiyah. Namun jika memungkinkan, mudah-mudahan Allah memudahkan, kita juga akan terima untuk tingkat aliyah sekaligus. Nah itu jadi mohon doa dan dukungan dari Pian Seberataan. Insya Allah tidak ada yang rugi jika ini kita lakukan lillah, sebagaimana hadis Nabi tadi, man bana lillahi masjidan. Ya, jadi kita ikhlaskan semua ini khalisan liwajhillah, insya Allah pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza atas dukungan Pian Seberataan, kehadiran Pian Seberataan. Di sini ada Pak Yugo, beliau ketua Masjid Qaryah Thayyibah. Kemudian ada Pak Junaidi, ada Syekh kita ini, Syekh Abdurrahman Malik, ya. Pak, harusnya di depan Pian nih Pak. Ya, kita sebut Syekh karena usianya sudah 70-an, sudah putih semua beliau, rambut juga sudah putih, sampai alis juga sudah putih. Jadi cahaya surganya itu sudah nampak. Sudah yukhriju minaz zulumat ilan nur sudah. Termasuk Ustadz Bambang di sini sebagai ketua tim pembangunan, saya lihat sudah jenggotnya sudah mulai memutih. Ada Pak Sutopo yang mungkin beliau siang malam di sini sampai tengah malam di sini, bahkan beliau berazam sampai tuha di sini. Karena membangun rumah di seberang sana. Nah, jadi itu Pak Sutopo. Jadi ala kulli hal, mohon maaf kalau tidak tersebut namanya. Sangat ingin menyebutkan nama Pian satu persatu, tapi cukuplah Allah dan para malaikat yang menyebut nama Pian, menulis thawab atau pahala terbaik untuk Pian Seberataan. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.